Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau datang sujud menyembah kepadamu Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya. Dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini setiap pengakuan kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya.
di altarnya. Pemulihan terjadi Tuhan, ini hati kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan nama-Mu yang disenangkan Tuhan, biar nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur di pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang luar biasa. Sungguh kesukaan kami untuk memuji menyembah Engkau, dan hadirat-Mu itu yang kami rindukan Tuhan. Ajar kami untuk terus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ajar kami agar setiap mulut kami hanya keluar untuk memuji nama Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami, biar firman-Mu menguatkan setiap kami dan memberikan kami hikmat. Roh Kudus urapi setiap kami, agar kami bukan hanya mendengar, tapi menghidupi setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom keluarga HCC dimanapun saudara berada saat ini. Baik keluarga yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, dan di kota manapun Anda berada saat ini, saya berdoa saudara tetap dalam perlindungannya Tuhan, saudara tetap sehat dan diproteksi oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita bersuka cita, berpengharapan teguh kepada Tuhan, maka itu adalah obat yang manjur bagi tubuh kita. Amin, saudara. Masih di seri pengajaran tentang perumpamaan Yesus. Dan hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Terambil dari Markus 12 ayat 1-9. Saya bacakan buat kita semua. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Nah, sebelum kita lanjut, saya rindu kita bisa memahami ayat demi ayat dari paragraf ini. Di ayat yang pertama ini menggambarkan seperti seseorang yang membuka kebun anggur dan dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia membangun pagar untuk melindungi, menara penjaga, bahkan fasilitas untuk memeras anggur sudah dibuat bahkan sebelum anggur itu tumbuh. Jadi kita bisa melihat bahwa ini sebuah gambaran, ini perumpamaan gambaran tentang Tuhan dan kita, tentang hal kerajaan Allah yang bagaikan benih, dan kita sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menggarap pekerjaan Tuhan, untuk menggarap benih-benih itu. Kita melihat bahwa Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebuah ekspektasi bahwa kebun ini akan menghasilkan buah. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan fasilitas untuk mengolahnya. Kita lanjut ke ayatnya yang kedua. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka.
Kalau saudara perhatikan, dikatakan menerima sebagian dari hasil itu. Bukan berarti mengambil semuanya, tapi hanya sebagian. Di sini juga menggambarkan bahwa ada buah yang dituntut, ada buah yang diminta. Kalau kita gambarkan bagaikan hubungan kita dengan Tuhan, artinya Tuhan menuntut buah dari kehidupan kita. Apakah hidup kita menghasilkan buah? Dan Tuhan rindu setiap hidup kita menghasilkan buah, dan Tuhan bisa menikmati setiap buah yang kita hasilkan. Ayat yang ketiga, tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Wow, tapi seringkali kita juga menyangkal dia, bahkan menyakiti hati Tuhan, dan tidak menghasilkan buah sama sekali. Ini menggambarkan perilaku atau hal yang seringkali kita manusia lakukan kepada Tuhan. Ayat berikutnya, kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan bukan hanya mencoba satu kali, tetapi berkali-kali melalui orang yang lain, kemudian melalui mungkin kejadian-kejadian di sekitar kita. Tuhan mencoba untuk menuntut buah dari kehidupan kita melalui banyak hal. Ada banyak kesempatan yang kita temui dalam kehidupan kita di mana kita bisa menghasilkan buah atau mengizinkan orang merasakan buah yang manis dari kehidupan kita. Tetapi seringkali kita berkeras untuk tidak memberikan buah, tidak menghasilkan buah. Ayat yang berikutnya, sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Saudara bayangkan, ini yang seringkali kita lakukan. Kita melupakan bahwa semua yang kita miliki itu asalnya daripada Tuhan. Amin, saudara. Dan kita hanya sekedar penggarap. Seperti Pastor Roni sering katakan bahwa kita ini bukan pemilik tetapi penilik. Kita ini hanya mengelola, bukan pemilik. Dan parahnya kita berpikir untuk mencuri milik kepunyaan Tuhan. Seperti yang dilakukan dalam perumpamaan ini, bahwa penggarap-penggarap itu bersekongkol untuk membunuh ahli warisnya supaya mereka yang memiliki keseluruhan kebun anggur itu. Ayat berikutnya, sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Nah, kita lihat di sini bahwa konsekuensi itu pasti ada. Ada harga yang harus dibayar, dan jika kita baca, ia akan mempercayakannya kepada orang lain. Dikatakan seperti itu. Artinya, kalau penggarap-penggarap ini tidak mampu menghasilkan buah, ada konsekuensi yang mereka harus bayar, dan ada kepercayaan yang harus mereka tidak dapatkan atau dipindahkan ke orang lain. Saya teringat sebuah ayat di Matius pasal 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apakah ini berbicara tentang orang yang banyak uang akan semakin ditambahkan, atau orang yang miskin akan semakin berkurang? Bukan, saudara. Tetapi ini menggambarkan sebuah hukum kapasitas atau integritas kita sebagai pengelola. Bahwa kepada kita yang punya kemampuan untuk mengelola, kepada kita yang bisa dipercaya Tuhan untuk mengelola, kepada kita yang menghasilkan buah, justru kepada kita akan dipercayakan lebih banyak lagi. Dan ketika kita tidak mampu menghasilkan buah atau tidak mau menghasilkan buah, kita justru tidak mampu mengelola dengan baik, justru apa yang ada pada kita atau kepercayaan yang ada pada kita akan diambil atau dipindahkan kepada orang lain. Nah, kita perlu pahami bahwa ketika Tuhan percayakan kita sesuatu, Tuhan mempercayakannya dengan sebuah ekspektasi. Ada sesuatu yang Tuhan harapkan agar terjadi pelipat gandaan bagaimana kita mengelolanya. Dan pastinya ada berkat yang Tuhan sediakan kepada mereka yang setia mengelolanya dengan baik. Amin, saudara. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari kisah penggarap-penggarap ini? Yang pertama, bahwa hal kerajaan Allah itu bagaikan benih yang Tuhan berikan kepada kita.
dan bagaimana kita menghidupinya, mengelolanya sehingga menghasilkan buah. Saya percaya saat kita menghidupi setiap firman Tuhan, menghidupi hal kerajaan Allah, maka hidup kita pasti berbuah. Amin, saudara. Dan yang kedua, ketika itu bertumbuh dan berbuah lebat, kita harus ingat bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Amin. Semua yang kita miliki, semua yang kita hasilkan, semua yang kupunya, semua yang kubisa, semua yang kumiliki, itu semua milik Tuhan. Jadi jangan pernah mau mencuri milik kepunyaan Tuhan, atau bahkan berpikir bahwa itu milik kita semua karena usaha kita, karena kekuatan kita. Dan kita tidak mau ketika Tuhan menuntut buah dari kehidupan kita. Kita enggan untuk menerima panggilan Tuhan. Kita enggan kalau Tuhan mau suruh kita buat ini, buat itu, menolong sesama, menabur, memberikan ini, berkorban dan lain-lain. Kita tidak mau menghasilkan buah. Jangan sampai kita berpikir bahwa itu semua milik kita. Tapi selalu ingat bahwa kita adalah penilik, bukan pemilik. Dan yang terakhir, kesempatan akan datang. Nah, di mana utusan Tuhan meminta buah dalam hidup kita. Artinya Tuhan mengutus hambanya untuk meminta buah dari kehidupan kita. Kesempatan ini akan datang. Entahkah dari keluarga kita, dari teman-teman kita, atau dari orang-orang di sekitar kita, atau dari Tuhan berbicara di hati kita. Ada kesempatan untuk Tuhan menuntut. Yuk, ini waktunya kita memberi. Ini waktunya kita terlibat. Ini waktunya kita berkorban. Ini waktunya kita memberikan buah bagi orang lain untuk mereka nikmati. Akan ada kesempatan seperti itu datang dalam hidup saudara. Dan respon kita akan sangat menentukan itu. Maukah kita memilih untuk berbuah atau justru menyakiti hati Tuhan? Saya berdoa lewat firman kali ini kita lebih menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Semua yang kubisa, semua yang kupunya itu milik Tuhan. Dan mari lewat hidup kita banyak orang menghasilkan buah yang manis. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat firman hari ini. Kami teringat tentang bagaimana semua yang kami punya itu dasarnya dari Tuhan. Semua yang kami bisa itu karena Tuhan percayakan kami. Hari ini Tuhan, kami mau hidup menghasilkan buah. Kami mau memberikan apa yang kami punya untuk Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mengelola dengan baik. Kami mau mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dan kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.